Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang larutan asam dan basa untuk kelas 11 di semester 2. Oke, simak baik-baik videonya ya. Langsung saja. Nah, untuk indikator pembelajarannya, jadi setelah membahas materi ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, kemudian Bronsted and Lowry, dan menunjukkan pasangan asam dan basa konjugasinya menurut Lewis. Mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan berbagai indikator, memperkirakan pH suatu larutan elektrolit yang tidak dikenal berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna berbagai indikator asam dan basa. Langsung saja kita masuk materinya ya. Oke, untuk teori asam dan basa Arrhenius. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan rasa asam atau pahit dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misalnya buah-buahan dan air sabun. Misalnya kita ketika makan jeruk kan suka ada yang rasanya asam ya. Kemudian ketika kita mandi atau misalkan sabun masuk ke mulut kita, rasanya kan pahit gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Manakah yang asam, manakah yang basa? Pastilah kalian tahu ya, bahwa buah-buahan seperti jeruk dan lain sebagainya itu biasanya bersifat asam. Dan sabun, sampo, kemudian pasta gigi itu bersifat basa. Nah, apa sih asam itu? Apa sih basa itu? Kita akan simak baik-baik di video ini ya. Teori asam basa Arrhenius. Konsep asam dan basa sudah dikenal sejak abad 18 Masehi ya, 18-an dulu. Untuk pertama kalinya pada tahun 1884 seorang ilmuwan Swiss, Spence August Arrhenius, mengemukakan suatu teori tentang asam dan basa. Nah, ini nih orangnya nih. Ya, Arrhenius itu ini. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan basa, larutan asam akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Nah, sedangkan asam itu merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau menghasilkan ion hidrogen ya, dalam kurung H+ lambangnya. Sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Jadi ciri utamanya kalau asam itu ketika dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion ini nih, H+ ya. Sedangkan kalau basa jika dimasukkan ke dalam air maka akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Itu perbedaannya ya. Ini menurut teori asam basa Arrhenius. Next. Nah, ini contohnya nih. Misalkan Ha bentuknya asam ya, senyawa asam. Dia terurai menjadi H+ ditambah A-. Ini Aki itu aqueous ya, dalam bentuk zat cair. Nah, asam jika dimasukkan dalam air terurai akan menjadi ion, nah H+, ion hidrogen ditambah A-. Kemudian misalkan unsur B ditambah H2O. Ini basa ceritanya ya, basa ditambah H2O. Maka akan menghasilkan pH+ ditambah OH-. Ini dia akan melepaskan atau menghasilkan ion OH-, hidroksida. Jadi cirinya kalau basa mah ada H+-nya, ion H+-nya, kalau asam mah ada ion H+-nya, kalau basa mah ada ion OH-nya atau hidroksidanya. Nah, teori asam basa Arrhenius ini cukup rasional ya. Akan tetapi setelah beberapa saat, para ahli kimia berpendapat bahwa ion H+ hampir tidak bisa berdiri sendiri dalam larutan.
Hal ini dikarenakan ion H+ merupakan ion dengan jari-jari ion yang sangat kecil. Oleh karena itu, ion H+ terikat dalam suatu molekul air dan sebagai ion oksonium atau H3O+. Nah, sehingga reaksi yang benar untuk senyawa asam di dalam air adalah sebagai berikut. Misalkan ini asam ya, H itu asam contohnya. Ditambah H2O dimasukkan ke dalam air, maka akan menjadi H3O ditambah A-. Jadi ini katanya reaksi yang benarnya. Akan tetapi ion H3O+ lebih sering ditulis ion H+, sehingga penulisannya menjadi Ha ditambah H2O ya, ditambah H2O menjadi H+ ditambah A-. Jadi seperti ini. Awalnya seperti ini katanya nih, H3O ya, ion oksonium. Tapi lebih sering ditulis dalam suatu persamaan menjadi H+. Seperti itu. Oke, itu tadi teori Arrhenius ya, teori asam basa Arrhenius. Jadi intinya teori asam basa Arrhenius ini mengemukakan bahwa asam itu kalau dimasukkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen, basa jika dimasukkan ke dalam air maka akan menghasilkan ion OH- atau hidroksida. Nah, selanjutnya di sini ada teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Johannes N. Bronsted-Lowry adalah seorang ahli kimia dari Denmark. Ini Denmark nih. Nggak tahu nih dari Indonesia sebelah mana tuh Denmark ya. Nah, teori asam basa yang lebih luas tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut air, dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted and Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau H+. Jadi transfer ion positif kata dia nih. Jadi intinya menurut teori asam basa Bronsted-Lowry ini adanya transfer proton pada reaksi kimia asam basa. Nah, menurut Bronsted and Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ kepada basa, donor proton. Jadi dia memberikan proton nih H+ kepada basa. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton dari asam atau akseptor proton. Jadi kalau asam itu memberikan proton ya, dia pendonor proton asam kepada basa. Kalau basa dia menerima proton kepada dari asam gitu. Nah, contohnya ini contoh reaksinya. CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO ditambah H3O+. Ini asam asetat ditambah air. Asam asetat dicampurkan dengan air ceritanya nih. Nah, di sini terjadi pemberian proton ya. Ini CH3COOH itu kan asam. Ya. Tadi kata teori asam basa Bronsted-Lowry bahwa asam itu sifatnya adalah pendonor proton, dia yang memberikan proton gitu. Maka si asam ini H+-nya ini diberikan nih. Nah, ke H2 setelah reaksinya tuh. Jadi yang awalnya H2O menjadi H3O. Dari reaksi di atas terlihat bahwa CH3COOH memberi satu proton H+ kepada H2O, sehingga CH3COOH bersifat sebagai asam dan H2O bersifat sebagai basa. Seperti itu keterangannya. Nah, Bronsted-Lowry menyatakan bahwa jika suatu asam memberikan proton H+, maka sisa asam tersebut berkemampuan untuk bertindak sebagai basa. Nah, sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Nah, misalkan tadi CH3COOH kan pindah ke sini ya. Jadi CH3COO ini sisa asamnya kan nih. Nah, maka CH3COO ini sebagai basa konjugasi seperti itu. Demikian pula dengan basa. Jika suatu basa dapat menerima proton,
maka zat yang terbentuk berkemampuan sebagai asam disebut asam konjugasi. Nah, jadi yang ini sebagai asam konjugasi yang H3O plusnya. Contohnya begini. Nah, ini contoh ya. HCOOH ditambah H2O menjadi HCOO- ditambah H3O plus. Nah, ini asam nih, ini basa air. Ya, sebagai asam konjugasi. Ini HCOO-nya sebagai basa konjugasi karena dia adalah sisa asamnya ya. Sisa asam maka jadi basa konjugasi. Nah, ini H3O plus sebagai asam. Seperti itu. Contoh NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus ditambah OH min. Ini asam, ini basa nih. Ini asam. Nah, ini sebagai asam konjugasi. Kenapa ini sebagai asam konjugasi? Karena dia menerima proton menerima H plus dari NH3. Nah, kenapa ini menjadi basa konjugasi OH-? Nah, karena dia melepaskan proton atau H plus. Awalnya H2O menjadi H-nya cuma 1. Awalnya hanya 2, jadi hanya cuma 1. Jadi dia melepaskan H plus kepada basa gitu ya. Maka di sini disebut basa konjugasi, sedangkan ini asam konjugasi. Seperti itu contohnya. Nah, next, itu tadi teori asam basa menurut Arrhenius dan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Mudah-mudahan kalian paham ya, bisa membedakannya. Kemudian yang berikutnya ada indikator asam basa dan pH. Nah, harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator. Apa sih pH itu? pH itu singkatan ya. Ini kepanjangannya adalah potensi hidrogen. Seberapa banyak hidrogen yang terkandung dalamnya. Kalau pOH ya berarti potensi hidroksida seperti itu. Jadi untuk mengetahui suatu pH atau keasaman atau kebasaan suatu benda, kita bisa menggunakan ini nih, pH meter. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrode yang dirancang khusus untuk mencelupkan ke dalam larutan. Nah, untuk pembahasannya mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita next lagi step step-step berikutnya, penjelasan berikutnya mengenai indikator asam basa dan pH. Berapakah pH asam, berapakah pH larutan netral, berapakah pH basa. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa apabila dirasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share video ini ke teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.